Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jemaah para penuntut ilmu yang berbahagia, malam ini kita lanjutkan kaji kita tentang tauhid yang dalam pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang sifat Allah yang wajib, yaitu wujud. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan sifat Allah yang berikutnya, yaitu qidam. Kita ketahui bahwa wujud itu merupakan sifat Allah nafsiyah, sifat yang melekat kepada diri Allah sendiri, pada zatnya. Nah, qidam ini termasuk sifat salbiyah. Sifat salbiyah, sifat nafsiyah ada satu, yaitu wujud. Kemudian sifat salbiyah ini ada 5. Salah satunya adalah qidam. Sifat salbiyah itu yaitu sifat yang menolak sifat yang bersamaan yang lainnya, sifat yang menolak atau yang tidak mengakui keberadaan lawan daripada sifat itu sendiri. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam. Wajib dalam haknya Allah Ta'ala memiliki sifat qidam. Wa ma'nahu, adapun makna daripada sifat qidam itu adalah annahu ta'ala la awwala lahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan di dalam keberadaannya. Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan pada keberadaannya. Ay lam yasbiq wujudahu ta'ala adami. Jelasnya lam yasbiq, tidak mendahului wujudahu ta'ala, terhadap wujudnya Allah Ta'ala adam, apa yang disebut tiada. Jadi keberadaan Allah Ta'ala ini tidak didahului oleh ketiadaan. Tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi Allah ini termasuk permulaan, al-awal. Dan awalnya Allah, permulaannya Allah ini tidak didahului oleh ketiadaan. Tidak didahului oleh ketiadaan. Sebab ada yang ada tetapi didahului oleh ketiadaan. Kalau Allah tidak, adanya itu, permulaannya itu tidak didahului oleh ketiadaan. Wadidduhu al-hudusu. Nah, sedangkan lawan daripada sifat qidam itu adalah hudus. Hudus ini baru, ya, baru hudus. Apa yang dimaksud dengan hudus? Ay al-wujudu ba'da adam, yaitu adanya itu setelah tidak ada. Itu namanya baru. Setiap barang yang baru itu adanya itu didahului oleh ketiadaan. Tadinya tidak ada menjadi ada, itu baru. Sedangkan Allah adanya dengan tanpa didahului oleh ketiadaan. Wa dalilu ala dzalika, sedangkan dalil untuk sifat wajib qidam dari Allah itu yaitu wa kafiyatu iqamati dalilu ala wujubil qidami lahu ta'ala. Jadi dalil untuk menegakkan tentang sifat wajib qidam dari Allah Ta'ala itu antaqula, katakanlah oleh kalian semua, laulam yakun qadiman lakana hadisan. Jadi katakanlah, ucapkanlah, kalau seandainya tidak bukti bahwa Allah itu terdahulu, ya,
maka akan menjadi kenyataan, menjadi bukti bahwa Allah itu baru. Jadi kalau Allah itu bukti bahwa Allah itu ada yang mendahului, berarti Allah itu baru. Kan gitu. Kalau ada yang mendahului, berarti Allah itu baru. Illa wasitatun bainahuma. Karena tidak ada pertengahan di antara yang mendahului dengan yang baru. Tidak ada pertengahan. Kalau terdahulu, kalau baru. Jadi tidak ada di tengah-tengah itu. Allah tidak di tengah-tengah. Ya. Tidak berada di tengah-tengah. Lakin kaunuhu hadisan muhallun. Seandainya menjadi bukti bahwa Allah itu baru, maka itu muhallun, mustahil. Mustahil Allah itu baru. Ya. Kenapa mustahil? Annahu law kana hadisan lahtaja ila muhditsin. Seandainya demikian bahwa Allah itu baru, maka Allah membutuhkan kepada yang membarukan. Ya. Jadi kalau Allah itu baru, maka Allah membutuhkan yang membarukan. Artinya yang membuat Allah kan gitu. Allah bilang kalau baru, kalau setiap yang baru ini pasti ada yang membuat. Setiap yang kudus itu pasti ada yang membuat, yang baru ini pasti ada yang membuat, dan keberadaannya pasti ada yang mendahului. Nah, itu dalilnya seperti itu. Dalil akunya seperti itu. Li'anna kulla hadisin, karena sesungguhnya setiap yang baru itu labudda lahu min muhdisin. Maka mau tidak mau setiap yang baru itu ada yang membarukannya. Setiap yang baru ada yang membarukannya. Walau hadasa bi nafsihi, dan kalau barunya binafsihi dengan dirinya sendiri, barunya itu dengan dirinya sendiri, lazima ijtima' munafidaini, maka pasti akan berkumpul dua yang berlawanan. Ya. Maka akan berkumpul dua yang berlawanan. Kalau seandainya baru pada dirinya, itu akan berkumpul dua yang berlawanan. Apa itu? Wahumal musawatu warujhan. Dua yang berlawanan itu, yang pertama sama dengan yang membarukan, atau kumpul dari yang membarukan. Ya. Kalau dibuat itu berarti sama dengan yang membuat, atau yang membuatnya lebih unggul daripada yang dibuatkan. Nah ini ya. Akan demikian nanti. Akan demikian. Walakin, tetapi huwa, sedang butuhnya Allah itu ay ihtiyajuhu ta'ala ila muhdisin. Jelasnya nanti Allah Ta'ala akan butuh kepada yang membarukan. Hal yang demikian muhalun, yaitu mustahil. Mustahil. Allah membutuhkan kepada yang membarukan. Illa wihtaja ila muhdisin. Seandainya Allah membutuhkan kepada yang membarukan, lahtaja muhdisuhu ila muhdisin aidan. Maka membutuhkan siapa yang membarukan Allah itu kepada yang membarukan juga. Jadi kalau Allah ini dibaru, maka yang membarukan Allah ini membutuhkan yang membarukan juga nanti. Gak ada ujungnya. Ya. Kalau Allah baru, dibarukan oleh sesuatu, oleh alam misalkan. Nah alam ini nanti membutuhkan yang membarukan lagi. Demikian seterusnya. Gak ada ujungnya. Yang itu juga membutuhkan yang membarukan lagi seterusnya. Nah itu. Falazimat daur awit tasalsul. Nah hal yang demikian ini akan menimbulkan daur, jadi berputar nanti, berputar atau tasalsul atau saling merantai. Daur itu tadi, daur itu berputar. Allah membutuhkan alam, alam membutuhkan Allah. Allah membutuhkan alam, alam membutuhkan Allah. Muter terus. Mana yang lebih dulu, Allah atau alam? Kayak telur dengan ayam. Mana yang lebih dulu?
Telur dulu apa ayam dulu? Ayam dihasilkan dari telur. Telur dari ayam. Mana yang lebih dulu, telur dengan ayam? Muter. Nah ini namanya dahulu, gak ada ujungnya. Nah, maka tidak mungkin antara Allah dengan alam itu saling mendahului. Ya. Alam dulu, baru ada Allah. Sedangkan alam membutuhkan Allah. Nah, terus, ini tidak mungkin hal yang demikian. Jadi akan timbul daur dan tasalsul, saling rantai. Saling rantai itu saling keterkaitan. Ya. Ini diciptakan. Ada yang menciptakan lagi, yang ini diciptakan lagi, diciptakan lagi, diciptakan. Siapa nanti yang terakhir? Ya, siapa yang terakhir? Nah, itu. Jadi tidak mungkin Allah itu baru. Harus ada yang terakhir, yang awal tadi. Awal tadi. Yang tidak ada permulaannya. Sebab kalau ada permulaannya nggak ada ujungnya, nanti terus-terusan. Terus-terusan. Ya, terus-terusan. Wahuma muhallani ay la yumkin wujudahuma. Nah, yang demikian itu mustahil bukan. Jadi yang duanya itu mustahil. Daur tadi berputar dari mustahil, kemudian juga saling merantai, terus tidak ada ujungnya juga mustahil. Ya, tidak mustahil. Wujudahuma tentang keberadaan keduanya. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-qidam, dan di mana-mana wajib kepada Allah Ta'ala sifat qidam itu, istahala alaihi jiddu, maka mustahil terhadap Allah apa lawan daripada qidam. Mustahil. Ya, mustahil Allah itu baru. Ya. Nah, dalil naklinya dalam ayat Al-Quran itu dalam surat Al-Hadid ayat 3 dikatakan wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in ilm. Bahwa Allah itu yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, wa huwa bi kulli syai'in ilm, dan dia itu maha mengetahui segala sesuatu. Itu dalilnya dalam surat Al-Hadid ayat 3. Jadi Allah itu yang awal dan akhir. Awalnya tidak ada permulaan, akhirnya juga tidak ada ujungnya. Itulah sifat qidam Allah. Sifat qidam Allah. Nah, kemudian di dalam sifat qidam ini ada tiga jenis qidam. Ada yang disebut dengan qidam hakiki. Qidam hakiki ini yaitu qidamnya Allah itu. Keberadaannya tidak ada permulaan, itu qidam Allah. Termasuk tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Wal awal wal akhir. Wal awal wal akhir. Allah itu maha awal dan juga maha akhir. Awal yang tidak ada permulaannya, akhirnya tidak ada ujungnya. Ini namanya qidam hakiki. Kalau yang terdahulu tetapi ada permulaannya, contohnya alam. Alam ini kan dibuat oleh Allah dahulu sekali. Dahulu kan, terdahulu awal. Tapi dahulunya kapan kita nggak tahu. Nah, tapi dahulunya alam sejagat ini itu ada permulaan. Tadinya tidak ada kan alam ini, nah gitu. Walaupun terdahulu, tapi diawali oleh ketiadaan. Tadinya tidak ada alam ini, kemudian diciptakan oleh Allah. Jadi ada. Makanya dahulu atau terdahulu daripada alam ini itu namanya qidam zamani. Ya. Qidam itu ada 3. Jadi ada qidam zamani itu namanya. Dahulunya ada permulaannya. Walaupun dahulu. Seperti mungkin ada semacam bangunan kuno dibuatnya dulu. Kita nggak tahu dulunya kapan. Tetapi yakin bahwa itu tadinya tidak ada, walaupun dulu. Itu qidam zamani. Seperti bumi yang diciptakan Allah juga dulu diciptakan. Kita tidak tahu dulunya kapan. Tetap kita yakin bahwa ini tadinya tidak ada bumi ini. Itu qidam zamani. Kemudian ada qidam terdahulu tapi dibandingkan dengan yang berikutnya. Contohnya terdahulunya orang tua kita dengan kita. Kan duluan orang tua kita ya. Duluan orang tua kita dibandingkan kita. Nah, kata dahulu orang tua kita ini dibandingkan dengan kita, ini namanya qidam idhofi. Qidam idhofi itu qidam terdahulu tapi dibandingkan dengan yang datang berikutnya. Itu namanya qidam idhofi. Nah, itulah saudara-saudara mengenai sifat Allah. Nah, qidam ini harus kita yakini bahwa Allah itu maha awal, maha terdahulu, dan dahulunya Allah itu tidak ada
permulaannya, dan juga maha akhir, dan akhirnya juga tidak ada ujungnya. Ya, itu sifat qidam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dalam kesempatan ini pembahasan tentang sifat Allah. Yang kedua, dari sifat salbiyah. Sifat salbiyah, kalau wujud itu masuknya dalam sifat nafsiyah. Sifat salbiyah ini baru satu, nanti kita lanjutkan dengan sifat salbiyah yang 4 lagi yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kesempatan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.